Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, elektronika digital yang berjudul Fire Alarm Circuit Using IC 555 Timer. Dengan anggota kelompok Revita Novianti Putri dengan NIM akhir 056 dan saya Amelia Ananda dengan NIM akhir 060. Jadi next. Di sini kami akan membahas yang pertama dasar teori, deskripsi singkat proyek, alat dan komponen, rangkaian proyek, dan analisis. Yang pertama dasar teori. IC timer 555 merupakan penerapan dari flip-flop. Flip-flop di sini artinya one bit memory. Jadi antara dua tegangan ekstrim 1/3 VCC dan 2/3 VCC, tingkat tegangan pada LTP dan UTP dari trigger dan threshold. Maka dia bertindak sebagai memori. Bahkan ketika timer 555 digunakan sebagai stabil atau monostabil. Stabil sendiri berarti kondisi output tidak akan pernah stabil. Jadi output akan selalu berada pada posisi bergantian antara tinggi dan rendah. Ketika IC ini bekerja dalam kondisi yang tidak stabil, maka IC tersebut akan bekerja sebagai osilator, khususnya pada proyek ini untuk membuat suara seperti sirine. Lalu terdapat dua voltage komparator untuk mengamati kapasitor. Lower komparator akan mensensor tegangan kapasitor yang berada di atas atau di bawah tegangan. Pada kondisi ini, flip-flop akan memulai pengisian. Jika low voltage komparator menghilang, maka flip-flop harus melanjutkan pengisian. Dapat disimpulkan, flip-flop menyimpan memori untuk low voltage dan high voltage. Selanjutnya terdapat deskripsi singkat proyek. Pada proyek kali ini kami mengangkat judul Fire Alarm Circuit. Rangkaian Fire Alarm sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi kebakaran pada waktu yang tepat dan mencegah kerusakan pada properti. Fire alarm ini menjadi perangkat yang sangat penting digunakan di gedung pencakar langit, rumah industri, rumah sakit, dan lainnya. Rangkaian ini sendiri akan memberi sinyal berupa bunyi yang muncul saat suhu itu melebihi batas normal, yaitu 55 derajat Celcius, sesuai dengan standar suhu kebakaran yang biasanya. Pada rangkaian ini digunakan IC 555 timer dengan transistor NTC sebagai sensornya. Sebagai indikatornya dibutuhkan buzzer untuk menghasilkan suara ketika ada kebakaran. Selanjutnya alat dan komponen. Di sini kami menggunakan IC timer 555. IC ini memiliki fungsi waktu dan multivibrator di dalamnya. IC ini juga berbentuk DIP atau dual inline package dengan 8 kaki terminal. Nama IC 555 ini diambil dari 3 buah resistor yang terdapat dalam kemasan IC ini dengan nilai masing-masingnya 5 kilo ohm. Lalu dapat dilihat pada gambar untuk konfigurasi kaki-kaki pada IC ini, pin 1 merupakan ground, pin 2 merupakan trigger. Jika pin ini terhubung langsung ke pin 6, maka akan bekerja dalam mode astabil. Lalu trigger akan terjadi ketika tegangan pada pin ini turun di bawah sepertiga dari total input. Pin 3 merupakan output, pin 4 untuk reset. Reset ini terhubung ke terminal positif baterai. Lalu pin 5 merupakan control, biasanya terhubung ke ground atau seramik kapasitor. Pin 6 merupakan threshold. Lalu jika pin 2 dan pin 6 ini mengalami korslet dan terhubung ke pin 7, maka itu akan membuatnya dalam mode astabil. Jadi ketika tegangan pin ini lebih besar dari 2/3 dari suplai tegangan listrik, maka IC ini akan kembali ke keadaan stabil. Selanjutnya, pin 7 merupakan discharge, yang merupakan kapasitor yang diberikan jalur pelepasan melalui pin 7. Lalu pin 8 merupakan VCC yang terhubung langsung dengan ground. Selanjutnya, termistor NTC 12K. Jadi termistor NTC atau negatif temperatur coefficient ini merupakan komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen transducer, yaitu komponen ataupun perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke energi lainnya. Jadi dalam hal ini, komponen mengubah energi panas atau suhu menjadi hambatan listrik. Nilai hambatan listrik NTC akan naik jika perubahan suhu semakin rendah. Maka jika tidak ada panas, termistor tetap pada 12 kilo ohm. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer sendiri merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang.
Buzzer ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup mudah. Dengan memberikan tegangan input, maka buzzer ini akan menghasilkan gelombang bunyi yang dapat didengar manusia. Selanjutnya, isi transistor BC547. Transistor ini merupakan tipe BJT atau Bipolar Junction Transistor dengan polaritas NPN yang banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Tipe NPN ini berarti negatif, positif, negatif, di mana transistor akan berfungsi sebagai saklar tertutup apabila kaki basis dialiri oleh arus negatif. Pada proyek, transistor ini digunakan sebagai saklar. Jadi untuk mengaktifkan transistor BC547 ini membutuhkan tegangan sebesar 0,7 volt. Selanjutnya ada kapasitor 10 mikrofarad, connecting wires, dan baterai 20 volt. Selanjutnya kita menggunakan resistor 4 buah, senilai 1K, 100K, 4,7K, dan potensiometer. Selanjutnya rangkaian project. Saya akan mensimulasikan rangkaian proses membuat rangkaian projectnya menggunakan Proteus. Berikut ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan simulasi rangkaian fire alarm circuit menggunakan Proteus. Yang pertama kita lakukan new project dulu, lalu kita ketik judul yang mau kita buat, lalu kita masuk ke Proteusnya. Setelah itu kita kumpulkan komponen-komponen yang kita butuhkan pada rangkaian kali ini. Nah, pada komponen ini yang dibutuhkan itu yang pertama ada baterai, terus IC transistor BC547, lalu ada resistor sebanyak 4, lalu ada IC timer 555, ada buzzer, lalu ada kapasitor, lalu ada potensiometer dan terdapat transistor NTC. Nah, lalu rangkaian antara rangkaian itu komponennya saling disambungkan. Nih, baterai dihubungkan dengan termistor 12 kilo, terus resistor R4-nya kita hubungkan dengan potensiometer, lalu potensiometer juga kita hubungkan dengan termistornya. Selanjutnya juga IC transistornya ini kita hubungkan di antara resistor 4 dan potensiometer. Lalu resistor 3 kita hubungkan dengan kolektor dari transistor dan hubungkan juga dengan R4. Lalu dari emitornya kita hubungkan ke bagian termistor. Nah, selanjutnya dari pin reset 4 ini kita hubungkan dengan ke R3. Nah, lalu artinya dia tuh ntar bakal ngarah ke baterai positif gitu. Lalu yang 8 ke arah VCC. Terus di resistor 1 kita hubungkan antara pin 3 dan pin 8-nya. Lalu buzzer kita hubungkan dengan pin 3. Lalu ada R2 kita hubungkan dengan R1 dan pin 7. Lalu R2 kita hubungkan dengan pin 6. Lalu pin 1 kita hubungkan dengan kapasitor yang nantinya akan terhubung ke ground. Lalu pin 2 threshold kita hubungkan dengan kapasitor. Dan jangan lupa pin 2 sama pin 6 kita hubungkan karena tadi modenya astabil. Terus juga buzzer yang kaki satunya lagi kita hubungkan dengan ke arah ground gitu. Nah, ini kita masukkan ground-nya. Nah, setelah itu kita atur satuan-satuan dari komponen yang kita butuhkan. Pada saat ini kita buzzer ini menggunakan satuan sebesar 12 volt, terus juga si termistor tadi 12K, terus yang di kapasitor tadi sebesar 10 mikrofarad, dan lain-lainnya juga tadi sudah dibahas di alat dan komponen selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke simulasinya. Ini saya akan mensimulasikan atau meran dari program Proteusnya biar lebih terlihat. Nah, sudah kelihatan belum? Nah, setelah kita run, nah pada saat kita naik, kita potensiometernya 20%, ketika kita naikkan di 55 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi. Nah,
ketika kita naikkan dia menjadi 10%, artinya 30%, maka dia 54 derajat Celcius sudah berbunyi gitu. 54 derajat Celcius sudah berbunyi. Nah, lalu ketika kita turunkan menjadi 5%, kita turunkan menjadi 5%, maka dia akan berbunyi pada saat suhunya mencapai 56 derajat Celcius gitu. Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke PPT tadi. Nah, berikut ini rangkaian project yang sudah kita buat tadi. Lalu analisa projectnya. Yang pertama, IC Timer 55 ini digunakan dalam mode stabil. Dalam mode ini, suaranya itu akan berosilasi dihasilkan oleh buzzer. Akibat dari mode ini, resistor R1 sama R2 ini digunakan untuk mengisi kapasitor pada C1, sampai dia tegangannya mencapai 2/3 dari VCC. Nah, pulsa-pulsa tadi yang dihasilkan itu akan mengisi kapasitor kan. Nah, saat kapasitor itu diisi, pin 3 IC Timer ini akan tetap hidup gitu, artinya dia bernilai high. Nah, akan terhubung ke buzzer, sehingga buzzer itu akan mengeluarkan suara beep dan akan berhenti ketika si output pin 3 ini akan off, artinya dia bernilai low gitu kan. Kemudian akan terjadi pengosongan melalui R2 sampai tegangannya itu mencapai 1/3 dari VCC. Nah, pin 3 ini akan menuju ke keadaan off ketika kapasitor itu kita kosongkan. Nah, frekuensi yang dihasilkan pada pin output IC Timer ini dapat kita atur dengan mengatur nilai dari R1 atau kapasitornya. Selanjutnya, termistor ini akan tetap pada 12 kilo ohm ketika tidak ada api. Artinya standarnya tadi kan suhunya itu kurang dari 55 derajat Celcius. Hal ini disebabkan adanya tegangan yang cukup untuk melintasi basis emitor transistor, sehingga transistor itu akan tetap on. Lalu pin reset IC Timer ini yang reset akan terhubung ke ground, sehingga tadi tegangannya ini akan diteruskan ke ground dan IC ini tidak dapat beroperasi, artinya buzzer tidak akan nyala. Sebaliknya, ketika termistor itu kita letakkan di dekat api, maka suhunya kan berarti tadi standarnya 55. Nah, api itu akan menyebabkan daya tahannya itu berkurang, sehingga resistansinya itu menurun, lalu tegangan pada basis transistor ini akan berkurang. Ketika tegangannya itu menurunkan dari tegangan operasinya, maka pin reset IC Timer 55 ini akan terhubung ke baterai yang berkutub positif gitu. Nah, jadi kan dia akan meneruskan tegangan dari baterai ini kan, lalu nyampe dari R1 sama R2 ini untuk diteruskan ke kapasitor kan, sebesar 2/3 dari VCC tadi, sehingga menyebabkan pin reset ini on, dan pin dari 3 ini juga jadi bernilai high gitu, jadi buzzer itu akan mengeluarkan suara beep gitu. Nah, dan dia tuh akan berhenti sampai si IC Timer ini off gitu, yang di pin 3 resetnya, artinya terjadi pengosongan di kapasitor itu sendiri gitu. Nah, lalu untuk menghidupkan dari transistor itu sendiri dibutuhkan tegangan sebesar 0,7 volt. Jadi untuk membuat rangkaian itu bekerja sesuai dengan keinginan kita tuh harus mengatur resistensi dari potensiometernya. Nah, pada saat ini potensio itu bernilai 20% dari 1 kilo ohm. Nah, maka saat dia transistornya itu bernilai 55 derajat Celcius, maka buzzer itu akan bunyi seperti tadi yang sudah saya simulasikan gitu. Jika presentasinya itu kita naikkan tadi menjadi 30%, maka saat 54 derajat Celcius, buzzer itu udah bunyi gitu. Jika presentasinya kita turunkan menjadi 5%, maka saat dia 56 derajat Celcius, dia baru berbunyi gitu. Artinya semakin tinggi resistansi potensiometer atau persentase dari resistansi potensiometer, buzzer itu akan berbunyi saat suhunya itu berkurang atau semakin rendah. Betul. Jadi yang dapat kita atur adalah resistansi dari potensiometernya, tidak perlu
resistor, karena di sini kita menggunakan potentiometer pot Hg, jadi kita bisa dapat mengatur dari persentasenya gitu untuk mempermudah. Nah, sekian dari penjelasan kami. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menganalisis proyek dari elektronika digital Fire Alarm Circuit. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.